Oke guys, jadi di sini untuk halaman utama Benteng Frederiksburg. Ya, kita cerita dulu untuk sejarah dari museum ini. Ya, museum ini menempati bangunan bekas benteng Belanda di Yogyakarta yang bernama Benteng Frederiksburg. Bangunan tersebut pertama kali dibangun pada tahun 1756 atas permintaan Belanda terhadap Sultan Hamengkubuwono yang ke-1 itu. Meski dalam bentuknya yang sangat sederhana, tahun 1760 yang bangunan benteng sudah berdiri. Sebelum bernama Frederiksburg yang berarti benteng perdamaian. Nama benteng adalah Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Mari kita lanjut lagi untuk berikut. Kita masuk dulu. Oke guys, jadi ini untuk halaman utama benteng Frederiksburg. Mari kita lihat ke sana. Patung yang sebelah kiri ini. Untuk patung yang sebelah kiri ini adalah patung Jenderal Sudirman. Yang Jenderal Sudirman adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas Karangjati, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi ini merupakan patung jenderal yang berjasa pada dulu ya teman-teman, pada saat penjajahan. Mari kita lihat lagi yang untuk patung sebelahnya. Kalau ini Letnan Jenderal Oerik Soe Moharjo. Ini juga merupakan bagian pejuang kemerdekaan pada 31 Oktober 1945 kemarin teman-teman. Jadi dia juga merupakan teman dari Jenderal Sudirman tadi. Oke, kita lanjut untuk bagian dalamnya lagi. Ada koleksi-koleksi ini, bukti-bukti ya teman-teman. Bagian lagi ada replika dokumen-dokumen yang dulu ya teman-teman. Mari kita lihat. Nah, contoh ini dokumen pribadi Dr. Suetomo. Ini dokumen berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Suetomo. Berdirilah organisasi Boedi Utomo atau BO. Peristiwa ini merupakan babak baru dari bentuk perjuangan berorganisasi bagi bangsa Indonesia. BO merupakan model perjuangan yang mampu membangunkan dan membangkitkan semangat bangsa. Jadi itulah isi asli dokumen ini ya teman-teman. Mari kita lanjut lagi. Kita ke sana lagi, ke dalam lagi teman-teman. Terus di sini ada apa ini teman-teman? Mari kita buka. Di sini ada trilogi kepemimpinan Taman Siswa. Ada 3 ya teman-teman. Yang pertama Ingarsa Sung Julada. Yang kedua ada Ing Madia Mangunkarsa. Yang ketiga ada Tut Wuri Handayani. Jadi kayaknya 3 ini teman-teman merupakan simbol kepemimpinan. Lanjut berikut ada lagi, kita buka di ruangan berikut 1B. Jadi teman-teman untuk ruangan berikutnya, di sini terlalu banyak koleksi-koleksi ya teman-teman, berbagai macam. Contohnya ini ada replika 2 Jajong Islami Tenbon. Terus ada Gerakan Pemuda, pengaruh keputusan Kongres Pemuda tanggal 8 Oktober 1928. Telah masuk dalam perkumpulan pemuda dan kedaerahan seperti Jong Islametin Bon, Jong Celebes, Jong Sumatera Bon dan sebagainya. Jadi itu ya teman-teman. Terus mari kita masuk lagi bagian sana. Terlalu banyak ya teman-teman, ada patung-patung, masih ada pakaian, ada
Oke yang teman-teman, mari kita lihat. Oh, ini replika baju goni. Penderitaan masa pendudukan Jepang mengakibatkan kesengsaraan dan kesulitan bagi rakyat dalam hal sendang dan pangan. Oh ya. Terus ada lagi yang lain teman-teman. Ada tanaman masa pendudukan Jepang. Apa ya? Ini ubit kayaknya teman-teman. Jarang terlihat sekarang. Ini. Oke teman-teman, terus ada patung lagi di sini. Patung apa ini? Ini patung pasukan Jepang. Jadi dulu bentuk pasukan Jepang ini seperti ini teman-teman. Japanese troops statue. Terus ada lagi di sini. Ada adegan masa pendudukan Jepang di Yogyakarta. Jadi dulu Jepang itu di Jogja itu begini, orang Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia itu pengerahan tenaga kerja atau rumus seringkali disalurkan ke luar Jawa untuk proyek pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan kemenangan perang bagi Jepang. Jadi begitu teman-teman, itulah replika. Terus sudah sampai di sini teman-teman, kita lihat lagi di diorama 1C ada lagi. 1, 2, 3. Terus di sini ada lagi latihan kemiliteran zaman pendudukan Jepang. Peta Heiho Seinen dan Keibohan. Ini merupakan bahasa Jepang ya teman-teman. Anak-anak sekolah dan pemuda melakukan latihan militer pada masa pendudukan Jepang di lapangan Bumijo. Gitu ya teman-teman, di lapangan. Terus ada lagi ini, masuknya tentara Jepang ke kota Yogyakarta. Pasukan Jepang memasuki kota Yogyakarta dari arah timur jalan Solo, kemudian menuju jalan Malioboro dan gedung gubernuran. Untuk menarik simpati rakyat Yogyakarta, para serdadu Jepang menyerukan Nippon Indonesia sama-sama dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya secara demonstratif membawa. Jadi dulu ada pemberontakan sedikit di sini di dekat Tugu ya teman-teman, di Yogyakarta. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terus kita lihat lagi teman-teman, masih ada lagi, masih terlalu banyak. Di sini ada apa ya teman-teman? Di sini ada adegan pelaksanaan Kongres Jong Java ke 6 di dalam Jayadipura Yogyakarta. Kongres ini sangat penting karena memutuskan Jong Java bersedia mengadakan fusi dengan organisasi lain. Terus dalam Kongres 7 di Semarang tanggal 23 sampai tanggal 29 Desember 1909, Jong Java mengadakan fusi dengan organisasi lain dan melebur ke dalam Indonesia Muda. Kongres Java ya teman-teman. Terus di sini ada video mungkin bisa kita nonton. Apa di sini teman-teman? Coba kita bisa buka. Diorama 7 Kongres Jong Java. Jadi ini merupakan sejarah simpel ya teman-teman, sejarah singkat dibuat dalam PPT ini. Mari kita lihat yang lain lagi teman-teman. Ada apa lagi di sini? Ini Kongres Perempuan Indonesia teman-teman, the first Indonesian Women Congress. Ini dipimpin oleh Soe Kontok. Kongres ini diperakarasai oleh Nyi Sukonto dari Wanita Utomo, Nyi Hajar, ada Dewantara dan Wanita Taman Siswa, dan Nyi Sujatin dari Putri Indonesia, dan didukung oleh 7 organisasi wanita yang terdiri dari ada Wanita Utomo, Wanita Taman Siswa, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Jong Java bagian gadis-gadis, Aisyah, dan Dames Afdiling. Oke, sekian, kita lihat lagi yang lain. Mari kita masuk lagi di sana teman-teman.
kembali yang tadi ya teman sabar. Jadi ini teman-teman halaman tengah barat 2. Kalau tadi yang halaman tengah barat 1, ini yang barat 2 lagi teman-teman. Mungkin kita bisa buka. Oh, ini untuk ruang perpustakaan ada di ruang barat 2 rupanya teman-teman. Museum Benteng Ruyo Yogyakarta. Mungkin kita nanti kalau kita mau ke museum bisa cari di ruang barat 2 untuk perpustakaannya. Kemudian di sini, oh di sini ada patung Jenderal Sudirman tadi ya teman-teman. Coba kita lihat ini. Tidak ada nama-nama lagi. Oh begini ya teman-teman. Tulisannya agak blur teman-teman, jadi nggak bisa dibaca ini. Mari kita lihat yang lain lagi. Mungkin kita masuk lagi di. Oh banyak sekali ya teman-teman. Oh di sini masih banyak ya. Ini apanya dulu ini? Ini adegan lagi teman-teman. Sri Sultan Hamengkubuwono, Sultan yang ke-4 sedang memimpin rapat dukungan terhadap proklamasi yang dihadiri oleh para pemimpin kelompok pemuda dari golongan agama nasionalis, kependuan dan keturunan Cina yang berjumlah kurang lebih 100 orang di Kepatihan. Jadi dulu mereka sempat rapat, yaitu Sultan yang ke-4 teman-teman. Terus di sini ada lagi adegan perebutan percetakan harian Sinar Matahari di bawah pimpinan Samawi dan Sumantara, dibantu oleh para pekerja harian Sinar Matahari yang berjiwa nasionalis seperti Bramono, Moejono, Soeprijo, Jojo Supadmo, Joy Madi, Burhan, Muhammad Nur, Dijuporo, serta para pemuda pelajar. Terus ada lagi yang lain teman-teman. Mari kita lihat lagi apakah ini. Di sini perbuatan, oh sudah tadi ya teman-teman. Ini mesin apakah ini? Mesin jahit. Oh ini mesin cetak Heidelberg. Kedaulatan Rakyat merupakan koran ini. Oh ini pencetak koran. Mengambil satu golongan agama atau partai politik. Pada awal kelahirannya koran ini menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan. Dan rintangan dihadapi tidak menyurutkan semangat para perintis koran Kedaulatan Rakyat untuk terus berjuang agar koran dapat terbit. Ya. Jadi ini merupakan alat pembuat koran dulu ya teman-teman, yang berusaha untuk menerbitkan. Terus ada lagi di sini. Ini dulu ya teman-teman. Di sini ada adegan penurunan bendera Hinomaru dan pengibaran bendera merah putih di Gedung Cokan Kantai. Ya. Ternyata dulu orang Jogja itu masih mengibarkan bendera merah putih dan menurunkan bendera Hinomaru. Berarti Hinomaru ini bendera Jepang ya teman-teman. Kita lihat lagi. Ada lagi kah teman-teman? Di sini ada lagi. Oh sama tadi ya. Terus di sini ada lagi adegan pengeboman Balai Mataram, Gedung RRI dan Sono Budoyo oleh Sekutu. Coba kita baca teman-teman. Dengan dalih untuk membungkam siaran radio kaum ekstremis, tentara Sekutu dengan pesawat RAF Royal Air Force menjatuhkan bom yang mengenai gedung RRI di Jalan Ngabean 1 BNI 1996 sekarang. Oh ini tuh ya. 0 km kan. Kita buka lagi untuk berikut. Coba kita masuk di ruangan selanjutnya lagi. Oh ini masih ada lagi teman-teman. Apakah ini? Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka merah putih. Ya. Berarti penjahit bendera merah putih dulu Ibu Fatmawati ya teman-teman. Di sini bendera pusaka dijahit oleh istri Soekarno yaitu Fatmawati. Desain bendera dibuat berdasarkan bendera Majapahit pada abad ke-13.
yang terdiri dari 9 garis berwarna merah dan putih, tersusun secara bergantian. Jadi begitu ya teman-teman, yang membuat bendera merah putih dulu Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno sendiri. Terus ada berikut lagi ruangan, coba kita pencet. Nah, di sini masih banyak lah teman-teman. Apakah ini di sini? Ini pertempuran Kota Baru. Jadi dulu rakyat dan sebagian besar pemuda pelajar beserta BKR mengadakan kontak senjata dengan tentara Jepang di Kota Baru jam 10.30 atau setengah 11 ya teman-teman, pada tanggal 7 Oktober 1945. Pertempuran berhenti, sekitar 360 orang serdadu Jepang berhasil ditawan. Dalam peristiwa ini gugur 21 orang pemuda pejuang dan nama mereka diabadikan untuk jalan di Kota Baru, antara lain Faridan, ada Noto, Abu Bakar, Ali, Wardani, dan yang lainnya. Terus yang berikut ada lagi teman-teman, ada pelucutan senjata Jepang oleh Polisi Istimewa Pemuda dan Masyarakat pada tanggal 23 Desember 1945. Terus mari kita lihat lagi ruangan lainnya teman-teman, masih banyak. Ini dia. Oh, luas lagi di sini teman-teman. Sini ada apa? Kita lihat dulu. Ternyata di sini ada mata uang Jepang dulu ya teman-teman, yaitu apa ini? Japanese Yen. Ini merupakan uang tentara mata uang negara Jepang ya teman-teman. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tanggal 8 Maret 1942. Pemerintah Jepang mengadakan berbagai macam perubahan, termasuk mata uang sebagai alat pembayaran yang sah. Wah, begitulah teman-teman. Terus ada lagi beberapa koleksi, ada tentara di sini, pejuang-pejuang. Terus apa lagi di sini teman-teman? Di sini ada adegan pembentukan tentara keamanan rakyat. Ya. Pansar Sudirman menyampaikan amanat setelah konferensi TKR yang memutuskan beliau sebagai Panglima Besar. Terus mari kita lihat lagi, masih banyak. Di sini ada kegiatan pemuda pelajar Mopel, Gapi, IP, dan TP pada masa revolusi. Ini adegan para pemuda pelajar sedang aktif latihan kemiliteran pada masa revolusi fisik. Di Yogyakarta, para pemuda melibatkan diri dalam kancah perjuangan dengan bergabung dalam GAPI, Gabungan Pemuda Indonesia. Inilah teman-teman. Terus ada lagi di sini seragam kayak ini. Ini baju dan toga milik Prof. Dr. Sarjito MD MPH. Terus ada lagi apa ini ya teman? Ini adalah alat yang digunakan dalam laboratorium fisiologi Fakultas Kedokteran UGM ya. Pada saat lokasi UGM masih di Kebumen Keraton Kesultanan Yogyakarta, yang terdiri dari peralatan medis, proyek film, dan lain-lain lagi teman-teman. Terus kita maju ke ruangan berikutnya. Di sini lagi masih ada. Ini berdirinya Universitas Gajah Mada atau UGM. Jadi Prof. Sarjito menyampaikan pidato saat peresmian Universitas Negeri Gajah Mada di Siti Hingking, Keraton Yogyakarta berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tanggal 16 Desember 1999 tentang peraturan sementara penggabungan perguruan tinggi menjadi universitas atau universitas, maka perguruan tinggi di Jogja, Solo, dan Klaten digabung menjadi Universitas Negeri Gajah Mada dan berkedudukan di Jogja tanggal 19 Desember 1999 teman-teman, dan diresmikannya untuk berdiri pada 1945. Yang berikut ada lagi di sini teman-teman, Palang Merah Indonesia. Anggota Palang Merah Indonesia sedang membantu korban pertempuran pada tanggal 17 September 1945.
terbentuklah Pengurus Besar Palang Merah Indonesia atau PB PM yang diketahui PRS M. Hatta. Hatta. Ketua Pengurus Harian ditunjuk dari Buntaran Marto Amojo, PMI di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terus ada lagi peralatan PMI. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak selalu dengan memikul senjata di garis depan. Perjuangan para anggota PMI di garis belakang pun merupakan sumbangan bagi perjuangan bangsa. Inilah alatnya teman-teman. Mari selanjutnya lagi, pembentukan TRI AU dan pembangunan kembali pesawat udara. Jadi saudara, penerbang sedang belajar menerbangkan pesawat hasil rampasan Jepang yang selesai diperbaiki. Para teknisi Indonesia di Pangkalan Udara Maguwo berhasil memperbaiki pesawat Cureng rampasan Jepang. Pesawat tersebut berhasil diterbangkan oleh Agustinus Adi Sucipto. Pada tanggal 27 Oktober 1945 dan merupakan penerbangan pertama kali setelah Indonesia merdeka. Cukup menarik teman-teman cerita ini. Terus masuk lagi sedikit. Nah, di sini masih ada lagi patung siapakah ini? Abdurrahman Saleh. Ini patung Abdurrahman. Di sini ini pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI. Jadi dulu pada tanggal berapa ini? 3 Juni 1948. Terus ada lagi di sini teman-teman, tertembaknya pesawat Dakota Verja. Puing-puing pesawat Dakota Verja yang jatuh akibat serangan pesawat Belanda KTHP-40 pesawat Dakota milik pengusaha India bernama Vijayanda Patnaik mengangkut obat-obatan bantuan Palang Merah Malaya. Gugur dalam peristiwa ini tokoh penerbang Indonesia Kapten Udara di Kusumo, Komodor Muda Udara dan Komodor masih dan lain-lain teman-teman. Terus ada di sini lagi, sudah ini ya teman-teman. Kita masuk lagi di sana. Apakah ini? Misi pengeboman pertama penerbang Indonesia. Pagi hari 29 Juli 1947, 2 pesawat Cureng dan 1 Gunting melakukan serangan udara atas target Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Serangan ini mengejutkan Belanda. Ketiga pesawat tersebut diterbangkan oleh kadet sekolah penerbang Auri. Pesawat pertama jenis Gunting diterbangkan oleh penerbang Mulyono dengan penembak Abdurrahman menyerang Semarang. Pesawat kedua jenis Cureng diterbangkan oleh penerbang Sutarjo. Dan pesawat ketiga jenis Cureng diterbangkan oleh Suharno Koharbani. Jadi dulu di sana teman-teman ada 3 pesawat yang pergi bom di Semarang. Seperti nama-nama tadi yang saya sebutkan itu merupakan pilot dari 3 pesawat itu. Terus mari kita lihat lagi. Jadi sepertinya sudah kita baca semua ya teman-teman. Di sini ada gerakan seniman dalam revolusi. Para seniman Yogyakarta membuat poster untuk membakar semangat juang rakyat Yogyakarta yang dipasang di tempat-tempat strategis. Ya. Terus di sini ada lagi kegiatan di pabrik senjata Demakijo, Yogyakarta. Para pekerja di pabrik senjata Demakijo, Yogyakarta sedang bekerja membuat senjata pada masa revolusi. Pabrik ini merupakan pindahan pabrik senjata di Bandung dan menempati bekas pabrik gula. Ya. Oke guys, jadi sekian dari konten saya dari virtual reality Museum Benteng Friedeburg. Sebenarnya masih banyak yang bisa dijelaskan dari teman-teman, tapi karena waktu kurang cukup, mungkin teman-teman kalau ingin mengetahui tentang Benteng Friedeburg, teman-teman bisa langsung ke Benteng Friedeburg yang lokasi di
Malioboro, Yogyakarta. Sekian.